Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam renungan online, ibadah online bersama dengan kami. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami mau belajar seperti Maria, Tuhan. Duduk diam di bawah kakimu, mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu, dan berusaha untuk menerimanya dengan hati yang terbuka. Supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami boleh melakukan firman yang kami terima. Terima kasih Tuhan, urapi setiap daripada kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita masuk dalam topik mengenai berbuah. Bagaimana yang lalu kita berbicara mengenai seluruh umat, membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Jadi panggilan dari setiap daripada kita itu bukan hanya khusus kepada tanda petik yang kita katakan hamba Tuhan, tapi setiap daripada umat Tuhan itu memang kita adalah imam-imam yang ditunjuk Tuhan untuk melayani, untuk membawa seluruh Injil, melayani ke seluruh dunia. Karena semua orang percaya, saudara dan saya diperlengkapi untuk melayani, semua orang percaya diselamatkan untuk melayani, dan semua orang percaya diutus untuk melayani. Tidak ada satupun dari kita yang tidak mendapatkan fasilitas yang sama. Nah, bagaimana untuk menjadi pekerja? Itu ada 3D. Yang lalu kita bicara mengenai doa, dana, dan daya. Kita bisa mendoakan kebutuhan pekerja di ladang Tuhan, kita bisa memberikan dukungan dana bagi pekerja di ladang Tuhan, kita bisa menyerahkan diri sebagai pekerja di ladang Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus membahas mengenai apa yang dimaksud dengan seluruh Injil dari sisi pandangan Alkitab. Bagaimana bidang pelayanan itu menurut Alkitab, supaya setiap daripada kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi kalau kita melihat bahwa misi itu adalah sebenarnya kita katakan missio Dei ya. Misi itu adalah dari Tuhan. Misi itu bukan kepunyaan saudara, bukan kepunyaan saya. Tapi misi itu dimulai dari Tuhan, berawal dari hati Tuhan, dan dikomunikasikan dari hatinya kepada hati setiap daripada kita. Kenapa kita katakan begitu? Kita masih ingat bahwa semua itu terjadi karena manusia jatuh ke dalam dosa. Alkitab mencatat ketika penciptaan sorga dan bumi, dan penciptaan alam semesta, dan penciptaan manusia, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan manusia diciptakan untuk menjadi wakil Tuhan, untuk menempati bumi, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memanage, berkuasa, menjadi penata layan di bumi. Tetapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan panggilannya, manusia terlempar dari Taman Eden, manusia akhirnya menjadi keluar dari rancangan Tuhan. Jadi penciptaan itu semestinya menjadi sesuatu yang baik untuk alam semesta, dikelola oleh manusia untuk kemuliaan Tuhan, di mana manusia mempunyai hubungan dengan Tuhan secara ciptaan dengan pencipta. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rancangan Tuhan menjadi keluar dari apa yang Tuhan mau, karena manusia terpental dari hubungannya, manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan, manusia kehilangan kuasanya atas bumi. Dan Tuhan dengan hatinya yang begitu mengasihi setiap daripada kita, saudara, yang kita semua diciptakan oleh Tuhan untuk dicintai, untuk dikasihi, maka Tuhan mempunyai misi, yaitu hatinya untuk mengembalikan kita kepada ciptaan semula, yaitu Tuhan membuat suatu rancangan penebusan agar supaya manusia yang jatuh, saudara dan saya, kita semua boleh mengalami penebusan, sehingga kita kembali kepada yang dikatakan manusia baru atau penciptaan baru seperti yang Tuhan mau. Sehingga ketika kita melihat kenapa ada Alkitab ditulis Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, pada akhirnya itu dari kekekalan kembali kepada kekekalan, di mana Tuhan rindu saudara dan saya boleh menempati porsi atau bagian yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, yaitu menjadi
penatalayan Tuhan di bumi dengan status sebagai anak-anak Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Tapi kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat Tuhan rindu supaya kita semua boleh dikembalikan kepada ciptaan semula dengan karya penebusan, di mana kita semua tahu bahwa Injil adalah kabar baik di mana manusia yang jatuh ke dalam dosa, ketika mereka mempercayai dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka boleh beroleh keselamatan, boleh beroleh penebusan dosa, boleh beroleh pendamaian dengan Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali seperti ciptaan serupa. Jadi missio Dei, misi Tuhan atau hati Tuhan itu adalah kepada pribadi saudara dan saya yang dikasihi olehnya, dan kepada masyarakat secara keseluruhan, karena Tuhan rindu bukan hanya saudara dan saya yang sudah beriman kepada Yesus diselamatkan, tapi Tuhan rindu supaya semua orang boleh mendengar mengenai kabar baik itu, semua orang boleh punya kesempatan untuk beroleh kasih karunia dari Tuhan dan diselamatkan. Demikian juga ciptaan Tuhan, yaitu bumi yang sudah dikutuk oleh Tuhan, boleh dipulihkan kembali. Ketika kita melihat di akhir daripada Wahyu, di Wahyu 22-21, di mana Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, semua ciptaan menjadi seperti yang Tuhan mau, maka damai sejahtera Tuhan terjadi seperti rancangan awal yang Tuhan telah lakukan. Di Kejadian 1 ayat 26-28 kita kembali kepada penciptaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita kalau lihat ada beberapa poin penting yang kita harus camkan dalam pikiran kita, bahwa ketika kita diciptakan oleh Tuhan, kita adalah segambar dan serupa, imago Dei. Jadi Tuhan menciptakan kita itu dengan corak atau dengan pattern yang seperti gambar dan rupa Tuhan, image and likeness. Jadi gambar dan rupa, keserupaan, likeness. Jadi ada dua hal yang kita harus perhatikan, gambarannya dan keserupaannya. Ketika kita bertobat, percaya dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan langsung membuat gambar kita dipulihkan. Tetapi keserupaan kita itu tidak serta-merta dipulihkan dalam sekejap, tetapi kita harus menjadi makin hari berubah, makin menyerupai Kristus. Dan itu adalah proses dari setiap daripada kita. Karena ketika di Kejadian 3 Tuhan mengatakan, Ia menjawab ayat 10, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka ku makan. Ayat berikutnya, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, terkutuklah engkau. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu dengan kesakitan, ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mengusahakannya. Jadi ciptaan Tuhan dikutuk, tanah dikutuk oleh Tuhan, dan perempuan juga akan melahirkan dengan kesakitan, tetapi ia tetap
di dalam kuasa daripada suaminya. Dan ular itu juga dikutuk, ular atau si jahat dikutuk oleh Tuhan. Mereka dibuang di bumi, ditawan, dikutuk. Dan apa yang terjadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa adalah manusia kehilangan keserupaan, gambar dan rupanya hilang. Kemuliaan Tuhan itu hilang. Maka mereka terlihat telanjang. Maka mereka diusir oleh Tuhan di Taman Eden, dari Taman Eden. Dan Tuhan bahkan dengan kasih-Nya memberikan satu gambaran dengan memberikan jubah dari kulit binatang. Gambarannya adalah kulit binatang adalah hewan yang dikurbankan dan dikenakannya untuk menutupi ketelanjangan daripada manusia pada waktu itu. Jadi tujuan Tuhan jelas, Tuhan ingin menebus kesalahan dan dosa dari umat manusia dengan memberikan korban untuk manusia boleh dipulihkan kembali. Dan akibat dari kutukan yang terjadi itu, manusia tidaklah lagi berkuasa di bumi, tapi mereka melepaskan kekuasaannya kepada si jahat. Karena ketika kita baca di Matius, Yesus pada waktu akhir daripada puasanya, Yesus dicobain ketika kalinya diangkat di atas mumbungan bait Allah dan ditunjukkan seluruh bumi. Si jahat, si iblis mencobai Tuhan dengan mengatakan, apabila engkau mau sujud menyembah kepadaku, maka semua yang kau lihat ini akan kuberikan menjadi milikmu. Karena semua yang dilihat atau bumi itu telah menjadi kuasa si jahat. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia yang asal mulanya diciptakan untuk menjadi penata layan Tuhan, untuk menjadi wakil Tuhan di bumi, itu kehilangan kuasanya atas bumi. Bahkan bumi terkutuk, tanah terkutuk, manusia akan dengan susah payah mengusahakan tanah itu. Dan iblis berkuasa di bumi. Dan rancangan Tuhan adalah membuat setiap ciptaan Tuhan boleh mendapatkan kesempatan untuk ditebus, saudaraku. Untuk supaya saudara dan saya dengan iman kita kepada Yesus, maka kita boleh dipulihkan kembali menjadi ciptaan yang sebagaimana semestinya Tuhan menciptakan Adam pertama sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Dan rancangan penebusan itu, saudaraku, jelas sekali di Kolose 1 ayat 13 sampai 20 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kristus adalah kepala jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama, bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh berkenan diam di dalam Dia. Oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, kita semua tahu bahwa Yesus telah Juru Selamat kita. Dialah yang dijadikan kurban, anak domba Allah, yang disembelih, yang tidak berdosa tetapi mau untuk dikorbankan, yang mati di atas kayu salib menyerahkan nyawanya, supaya saudara dan saya yang beriman kepada Dia boleh beroleh keselamatan, boleh beroleh kesempatan untuk penebusan, boleh beroleh kesempatan untuk dipulihkan kondisi kita menjadi seperti Adam yang belum jatuh ke dalam dosa. Kita masih ingat di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah, penuhi bumi. Dikatakan penuhi bumi dengan siapa? Dengan keturunan-keturunan Adam yang belum jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita lihat di Matius 28 di amanat agung dikatakan bahwa kita harus menjadikan semua bangsa
pengikut Kristus, murid Kristus, mengajar mereka, membaptis mereka. Itu sama dengan kita harus memenuhi bumi dengan anak-anak Tuhan yang seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi seluruh Injil harus diberitakan oleh seluruh umat Tuhan atau seluruh orang percaya kepada semua orang di bumi. Karena Tuhan rindu setiap daripada manusia ciptaan Tuhan boleh beroleh kesempatan untuk bertobat, boleh beroleh kesempatan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Penciptaan baru kembali menjadi Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Karena ketika kita beriman kepada Yesus, maka gambarannya adalah manusia lama kita akan mati terkubur dengan salib Kristus, dan kita akan bangkit kembali menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Di Roma 8 ayat 18-23 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi saudara tahu bahwa kita semua itu dirancangkan untuk menjadi ciptaan baru, untuk menjadi Adam yang belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi itu ada sebuah proses yang terjadi. Seperti dikatakan, semua makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kita bisa membayangkan seseorang yang sedang bersalin itu mengalami satu proses kesakitan sampai akhirnya bayi itu terlahirkan. Maka semua ratap, kertak, tangis itu akan diganti dengan sukacita yang luar biasa. Di Wahyu 21 ayat 1-5 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan lautan pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias, bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Sebagai ciptaan baru, saudaraku, seperti rancangan Tuhan terhadap Adam yang pertama yang belum jatuh ke dalam dosa, bahwa kita diciptakan untuk bersama-sama dengan Tuhan sebagai wakil Tuhan di bumi. Bahkan pada Yerusalem baru jelas sekali dinyatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai akhir daripada Alkitab, yaitu Wahyu 22 ayat 21. Itu adalah kisah mengenai missio Dei, hati Tuhan terhadap saudara dan saya, ciptaannya, di mana Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mengalami kematian di atas kayu salib, agar supaya barang siapa yang percaya beriman akan beroleh keselamatan, hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Saudara tahu, kalau manusia, semisal manusia tidak pernah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mungkin tidak akan menulis Alkitab. Tetapi karena manusia, kita tahu Adam jatuh ke dalam dosa, maka setiap daripada kita yang adalah keturunan daripada Adam lahir dengan dosa keturunan. Maka Tuhan dengan kasih-Nya kepada saudara dan saya, maka Dia melakukan program penebusan, supaya barang siapa yang percaya beriman, kita semua boleh beroleh kesempatan untuk dipulihkan menjadi ciptaan-ciptaan
baru atau ciptaan-ciptaan seperti Adam pertama yang belum jatuh ke dalam dosa. Bahkan bumi pun Tuhan pulihkan, semua Tuhan pulihkan menjadi Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Dan itu adalah gambaran daripada Injil yang kita harus beritakan. Gambaran daripada Alkitab mengenai Injil yang harus dinyatakan oleh setiap daripada kita, karena Yesus telah melakukannya di atas kayu salib. Dan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anaknya, kita wajib untuk membawa kabar baik ini kepada seluruh umat manusia agar semua boleh beroleh kesempatan untuk diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengingatkan kembali bahwa setiap daripada kita orang percaya wajib untuk membawa seluruh Injil, yaitu misi yang daripadamu sebagai pekerjaan pelayanan dalam kehidupan kita, supaya apa yang menjadi isi hatimu, yaitu kasihmu kepada setiap ciptaanmu, boleh dinyatakan melalui pemberitaan Injil. Karena Yesus telah melakukannya di atas kayu salib. Yesus telah menyediakan korban penebusan dosa, di mana kita harus memberitakan kabar baik ini, supaya setiap umat yang mendengar, mereka boleh beroleh kesempatan untuk menggunakan kehendak bebasnya, untuk beriman kepada Engkau, untuk diselamatkan, diperdamaikan, dipindahkan dari kerajaan gelap menjadi ke dalam kerajaan anaknya yang terang, dan bersama-sama dengan Engkau masuk ke dalam kekalan, langit baru, bumi baru. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia anugerah-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu, your passion kepada setiap daripada kami Tuhan, supaya kami mempunyai compassion kepada sesama kami dalam membawa kabar baik ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberkati setiap daripada kami, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, supaya kami boleh hidup menjadi berkat, yaitu membawa berkat keselamatan kekal, yaitu berita Injil ini kepada seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua yang percaya sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.